Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Iratul Husna. Saya dari SGD B3 dengan NIM G002456. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan praktikum anatomi blok 2.3. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkau kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepada kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya hemiparese sisi kanan, terutama di lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan, lalu hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak sulit berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi dapat memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Yang pertama, jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, ini merupakan foto dari preparat sirkulus Willis. Nah, jadi sirkulus Willis itu dia terletak di dasar otak atau di basis cerebri. Nah, tepatnya di ruang subarachnoid. Dia mengelilingi batang otak dan struktur otak bagian tengah seperti hipotalamus, chiasma opticum, batang otak bagian atas. Nah, untuk spesifiknya dia tuh terletak di fossa cranii media atau middle cranial fossa. Dia mengelilingi bagian sela turcica dari tulang sphenoid. Nah, jadi struktur pembentuk sirkulus Willis sendiri yang pertama tuh ada dari arteri cerebri anterior atau anterior cerebral artery ACI. Dia kiri dan kanan dia berfungsi untuk menyuplai bagian medial lobus frontal dan parietal. Selanjutnya juga ada arteri communicans anterior atau anterior communicating artery. Dia menghubungkan arteri cerebri anterior kiri dan kanan. Dia terletak di paling sebelah anterior dalam lingkaran. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang ketiga ada juga arteri carotis interna atau internal carotid artery ICA. Dia kiri dan kanan. Nah, untuk apa? Dia masuk dari sisi lateral dan menjadi sumber utama bagi arteri cerebri anterior dan media. Selanjutnya ada arteri cerebri media atau middle cerebral artery atau MCA. Dia kiri dan kanan juga. Nah, dia tuh sebenarnya nggak dianggap dari sirkulus Willis ini, tapi dia juga penting karena dia menerima darah langsung dari ICA dan dia menyuplai area lateral otak. Selanjutnya yang kelima ada arteri communicans posterior atau posterior communicating artery. Dia terletak di sisi kiri dan kanan juga. Dia menghubungkan arteri carotis interna dengan arteri cerebri posterior. Selanjutnya ada arteri cerebri posterior atau PCA. Dia terletak di kiri dan kanan, cabang dari arteri basilaris, dan dia tuh berfungsi untuk menyuplai lobus occipital dan bagian inferior lobus temporal. Selanjutnya ada arteri basilaris atau basilar artery. Dia terbentuk dari penggabungan dua arteri vertebralis, dan dia tuh si arteri basilaris ini berfungsi buat memberi cabang ke PCA. Nah, dari sirkulus Willis sendiri tuh dia berfungsi sebagai apa? Jadi sirkulus Willis dia berfungsi sebagai jalur anastomosis atau penghubung pembuluh darah yang dia memungkinkan darah mengalir ke area otak yang mengalami penurunan perfusi. Nah, contohnya penurunan perfusi akibat apa? Ada sumbatan dan juga ada stenosis juga. Tuh, jika salah satu arteri tersumbat, darah tuh dapat dialirkan melalui arteri penghubung atau ACOI atau PCOA. Nah, dari sisi atau wilayah lain untuk mempertahankan suplai darah otak dan mencegah iskemia. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara
tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus yang meliputi yang pertama ada fungsi utamanya, kemudian ada titik awal dan akhir, selanjutnya ada lokasi penyilangan atau decussatio, dan ada terletak relatif di medula spinalis. Nah, jadi perbedaannya yang kiri itu adalah tractus corticospinalis dan yang kanan adalah tractus spinothalamicus. Nah, jadi fungsi utamanya yang pertama, untuk tractus corticospinalis sendiri atau piramidal itu dia berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari korteks ke otak ke otot rangka atau gerakan volunter. Sedangkan kalau yang di tractus spinothalamicus dia tuh fungsi utamanya untuk menghantarkan rasa nyeri, suhu, dan sentuhan kasar atau crowd touch ke otak. Selanjutnya ada titik awal dan akhir. Nah, untuk dari tractus corticospinalis sendiri, titik awalnya tuh ada di cortex motorix atau di gyrus paracentralis dan lobus frontal. Dan untuk di akhirnya dia berada pada neuron motorik bawah di horn anterior medulla spinalis. Sedangkan untuk tractus spinothalamicus titik utamanya atau titik awalnya ada di neuron sensorik primer di ganglion spinal, yaitu di dorsal root ganglion, kemudian di sinaps di horn posterior medulla spinalis. Dan untuk titik akhir dari tractus spinothalamicus itu berada pada thalamus yang kemudian dilanjutkan ke korteks sensorik. Selanjutnya ada juga lokasi penyilangan atau decussatio. Untuk tractus corticospinalis sendiri dia di medula oblongata bagian bawah decussatio pyramidum sekitar 85% sampai 90%. Selanjutnya menyilang ke sisi berlawanan dan masuk ke tractus corticospinalis lateralis. Nah, sisanya tetap berada di sisi ipsilateral sebagai tractus corticospinalis anterior dan dia menyilang di segmen medula spinalis tempat mereka berakhir. Nah, sedangkan untuk tractus spinothalamicus sendiri lokasi penyilangannya dia tuh menyilang di medula spinalis dan segera setelah masuk. Jadi dia melalui komisura anterior spinal ke sisi kontralateral. Selanjutnya untuk letak relatif di medula spinalis, untuk tractus corticospinalis sendiri dia yang lateral, yang corticospinalis lateral dia terletak di funiculus lateralis, kalau yang anterior terletak di funiculus anterior. Nah, untuk tractus spinothalamicus ini diletak relatif di medula spinalis, dia berjalan di funiculus lateralis dan funiculus anterior, terutama di bagian anterolateral medula spinalis. Selanjutnya sebutkan pembagian dari trunkus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Oke. Jadi ini merupakan preparat dari potongan melintang mesencephalon ya. Nah, jadi pembagiannya untuk mesencephalon atau otak tengah itu ada 3, ada pedunculus cerebri, aqueductus mesencephali atau cerebri, dan ada tectum mesencephali. Nah, struktur pentingnya tuh ada apa aja sih? Dan struktur pentingnya tuh ada substansia nigra, dia yang agak warnanya hitam itu. Nah, dia tuh mengandung dopamin dan dia penting dalam mengontrol motorik terkait dengan penyakit Parkinson. Jadi untuk penyakit Parkinson dia biasanya substansia nigranya dia rusak. Nah, kedua struktur pentingnya selanjutnya itu ada nucleus ruber. Nah, dia tuh terlibat dalam koordinasi gerakan otot, terutama gerakan flexor. Selanjutnya ada colliculus superior. Dia tuh berguna untuk memproses refleks visual dan gerakan bola mata. Selanjutnya ada colliculus inferior, dan di situ dia memproses informasi pendengaran atau auditori. Selanjutnya ada aqueductus mesencephali atau Sylvii. Dia tuh merupakan saluran sempit yang menghubungkan ventricle 3 dan 4. Dan dia tuh mengandung cairan cerebrospinal. Nah, selanjutnya tuh ada tegmentum. Dia tuh mengandung jalur sensorik dan beberapa nukleus saraf kranial. Selanjutnya ada pons. Dia pons itu yang ditunjuk oleh angka 27. Itu merupakan bagian pons. Nah, pons itu dibagi jadi apa aja sih? Pembagian utamanya itu ada 2. Yang pertama tuh ada pars basilaris atau di ventral dan ada pars tegmentalis atau di dorsal. Nah, untuk struktur penting sendiri dari pons itu ada yang pertama nucleus pontis. Dia menghubungkan korteks cerebri ke cerebellum melalui pedunculus cerebellaris medius. Selanjutnya ada pedunculus cerebellaris medius, dia merupakan jalur utama untuk ke cerebellum dari pons.
Selanjutnya ada nucleus nervus cranialis 5 atau 3 minus. Dia tuh untuk sensorik wajah dan otot kunyah. Selanjutnya ada nucleus nervus cranialis 6 atau abducens. Dia tuh untuk mengontrol otot rectus lateral atau gerakan mata ke lateral. Nah, selanjutnya ada nucleus nervus cranialis 7 atau facialis. Dia mengatur ekspresi wajah atau sebagian fungsi dari gustatory juga. Selanjutnya ada nucleus nervus cranialis 8 atau vestibulocochlearis. Dia berfungsi dalam pendengaran dan keseimbangan badan. Selanjutnya ada medula oblongata. Nah, pada preparat kali ini medula oblongata tuh yang ditunjuk oleh pins yang berwarna putih atau yang di bagian bawah itu. Nah, dia tuh dibagi jadi dua, ada struktur eksterna dan interna. Nah, untuk eksternanya sendiri tuh ada beberapa nih. Ada yang pertama, ada piramid medula. Dia tuh untuk tempat serabut traktus kortikospinal menyilang atau decussatio pyramidum. Nah, selanjutnya ada oliva medula atau oliva inferior. Dia mengandung nucleus olivarius inferior dan dia tuh terlibat dalam koordinasi motorik via cerebellum. Selanjutnya ada fasciculus gracilis dan cuneatus. Dia itu tampak eksternal sebagai tuberculum. Nah, sebagai jalur sensorik propriosepsi dan sentuhan halus. Selanjutnya untuk struktur internanya itu yang pertama ada nucleus gracilis dan cuneatus. Dia tuh untuk tempat sinaps atau jalur columna dorsalis sebelum dia menyilang ke lemniscus medialis. Nah, selanjutnya juga ada nucleus nervus cranialis 9 atau glossopharyngeus, dan dia tuh berfungsi untuk mengatur sensasi dan motorik faring. Selanjutnya ada nucleus nervus cranialis 10 atau yang disebut dengan vagus. Dia berperan untuk regulasi sistem otonom ya, dia sangat penting, yaitu meliputi jantung, paru, dan pencernaan. Selain itu ada juga nucleus nervus cranialis 11 atau accessorius, dia untuk kontrol otot leher dan bahu. Selanjutnya ada nucleus nervus cranialis 12 atau hypoglossus, dia untuk kontrol otot lidah. Dan selanjutnya ada formatio reticularis, dan dia tuh berfungsi ketika dia terlibat dalam kesadaran seperti kontrol kardiovaskular dan pernafasan. Selanjutnya jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Misalnya nih nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Nah, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, jadi yang pertama tuh ada nervus oculomotorius. Nah, dia yang ditunjuk oleh angka 6 ya. Nah, di situ asal nukleusnya dia berasal dari nukleus nervi oculomotori, terletak di mesencephalon di dekat colliculus superior. Nah, dia juga punya nukleus Edinger atau Westphal atau komponen parasimpatisnya. Nah, dia nervus oculomotorius ini tuh berfungsi untuk menginervasi otot mata, terutama pada musculus rectus superior, rectus medialis, rectus inferior, musculus obliquus inferior, dan musculus levator palpebrae superioris. Nah, untuk komponen parasimpatisnya dia mengontrol konstruksi pupil seperti melalui musculus sphincter pupillae dan akomodasi lensa. Nah, selanjutnya untuk akibat lesinya nih, akibat lesi dari nervus oculomotorius tuh yang pertama ada upper motor neuronnya atau DUMN-nya tuh karena nukleus dari nervus 3 ini dia menerima input bilateral. Nah, lesi UNM biasanya nggak menyebabkan defisit motorik yang nyata secara unilateral. Nah, untuk di LMN-nya atau lower motor neuronnya, dia tuh ada ptosis atau kelopak matanya jatuh, kemudian ada mata deviated ke lateral dan inferior karena dominasi musculus obliquus superior dan musculus rectus lateralis. Kemudian ada midriasis juga atau pupil melebar dan kehilangan refleks akomodasi dan pupil cahaya. Nah, selanjutnya ada nervus trochlearis. Nah, di nervus trochlearis ini atau yang ditunjuk oleh nomor 9 itu nervus 4 ya. Nah, di situ dia berasal dari nucleus nervi trochlearis yang terletak di mesencephalon dekat ke colliculus inferior. Nah, dia tuh unik. Kenapa unik? Karena dia tuh menyilang secara penuh sebelum keluar dari batang otak atau decussatio dorsal. Nah, dia tuh berfungsi untuk menginervasi dari musculus obliquus superior yang dia tuh menurunkan bola mata, depresi, memutar ke dalam,
intorsion dan membantu gerakan lateral saat bola mata dalam posisi adduksi. Nah, akibat lesi dari nervus trochlearis ini tuh pada UMN tuh dia karena menyilang, jadi lesi UMN-nya tuh menyebabkan defisit pada sisi kontralateral setelah penyilangan. Nah, sedangkan untuk di LMN-nya tuh ada diplopia atau penglihatan ganda, terutama saat membaca atau menurunin tangga. Nah, kemudian ada kepala miring ke sisi yang berlawanan dari lesi untuk kompensasi. Nah, selanjutnya juga ada kesulitan menurunkan bola mata saat adduksi. Selanjutnya nih yang terakhir itu ada nervus abducens atau nervus 6 yang ditunjuk oleh angka 7. Nah, di nervus abducens ini tuh dia berasal dari nucleus nervi abducentis di pons. Dia tuh terletak di dekat garis tengah dan lantai ventricle 4. Nah, dia tuh berfungsi untuk menginervasi musculus rectus lateralis yang dia tuh menggerakkan bola mata ke arah lateral atau abduksi. Nah, akibat lesinya untuk yang di UMN sendiri, lesi UMN tuh dia nggak memberikan defisit berat karena kontrol bilateralnya kurang dominan. Tapi dia bisa menyebabkan gaze palsy ke arah kontralateral jika lesinya luas. Nah, untuk di LMN itu ada diplopia horizontal, tidak membuat menggerakkan bola mata ke lateral pada sisi lesi, dan mata pada posisi istirahat tuh cenderung ke medial atau strabismus convergens. Selanjutnya ada jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Yang pertama ada area 4, kedua ada area 1, 2, 3, selanjutnya ada area 44 dan area 45, dan yang terakhir ada area 22. Yang pertama itu ada di area 4 ya, jadi dia agak di atas gitu. Lokasinya area 4 itu primary motor cortex, dia terletak di gyrus paracentalis atau di lobus frontal. Dia tuh tepat di depan sulcus centralis atau di central sulcus. Nah, dia tuh untuk mengontrol gerakan volunter atau sadar dari otot-otot tubuh. Dia tuh mewakili badan secara somatotopik dalam bentuk motor homunculus, misalnya nih di bagian lateral untuk wajah dan tangan, bagian medial untuk tungkai, seperti itu. Nah, selanjutnya di area 1, 2, dan 3. Nah, di situ merupakan area primary somatosensory cortex. Nah, dia tuh terletak di gyrus postcentralis lobus parietal. Dia tepat berada di belakang sulcus central. Dan itu berfungsi buat apa? Buat menerima dan memproses sensasi dari tubuh seperti nyeri, tekanan, sentuhan halus, suhu, posisi tubuh juga. Nah, dia tuh tersusun secara somatotopik seperti motor homunculus, tapi buat sensasinya gitu. Selanjutnya di area 44 dan 45 atau Broca's area. Nah, dia tuh terletak di gyrus frontalis inferior, lobus frontal hemisfer dominan, biasanya di kiri. Nah, area 44 itu di pars opercularis, dan sedangkan di area 45 di pars lingualis. Nah, dia tuh berfungsi untuk mengatur produksi bicara dan kemampuan berbicara secara motorik. Nah, dia tuh juga berkoordinasi otot untuk berbicara, menulis, dan ekspresi verbal lainnya. Nah, lesi di area ini tuh dia dapat menyebabkan Broca's aphasia atau pasien tuh paham dengan apa yang didengar tapi sulit buat ngomong atau sulit buat berbicara, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada di area 22 atau Wernicke's area. Dia terletak di gyrus temporalis superior atau di lobus temporalis hemisfer dominan, biasanya tuh kiri. Nah, fungsinya sendiri dia mengatur dalam pemahaman bahasa secara lisan maupun verbal, jadi secara lisan maupun tulisan gitu. Dia sangat penting buat komprehensi atau memahami, mengerti suatu rangkaian kata atau kalimat. Nah, lesi di area 22 ini atau di area Wernicke's ini dia dapat menyebabkan Wernicke's aphasia atau pasien tuh lancar berbicara tapi nggak jelas, lancar berbicara tapi isinya tuh nggak tahu apa yang diomongin dan nggak bermakna atau nggak paham sama bahasanya, seperti itu. Selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Nah, jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke, jadi pada nah,
di distribusi ini arteri cerebri media atau dari ACM ini dia tuh kan cabang ya dari arteri karotis interna yang dia tuh mensuplai sebagian besar permukaan lateral otak. Nah, jadi di daerah yang disuplai oleh ACM ini atau disuplai oleh arteri cerebri media ini dia tuh mencakup ada gyrus prosentralis bagian lateral yang dia tuh merupakan area motorik dan sensorik primer untuk wajah dan lengan. Nah, jadi selain itu ACM juga dia menyuplai area Broca dan Wernicke yang terlibat dalam fungsi bahasa, terutama di hemisfer dominan seperti yang dijelasin pada soal pertanyaan sebelumnya. Nah, selanjutnya pada gyrus placentalis ini tubuh kita tuh dipresentasikan secara somatotopik dalam bentuk motor homunculus, dan dalam presentasi ini bagian wajah dan lengan itu terletak di bagian lateral cortex, sedangkan untuk batang tubuh dan tungkai dia berada di medial cortex. Nah, ini berarti bahwa korteks motorik untuk wajah dan lengan berada dalam zona vascular artery cerebri media, sedangkan untuk korteks motoriknya untuk tungkai dapat suplai dari arteri cerebri anterior. Nah, konsekuensi klinis oklusi dari ACM itu apa sih? Jadi ketika terjadi sumbatan nih pada arteri cerebri media atau pada ACM, aliran darah ke arah lateral hemisfer otak tuh akan terganggu. Nah, akibatnya terjadi gangguan fungsi motorik dan sensorik pada wajah dan lengan yang muncul dalam bentuk hemiparesis atau hemiplegia kontralateral. Sebaliknya pada bagian medial cortex yang dia tuh mengatur tungkai tetap mendapat supply atau mendapat aliran darah dari arteri cerebri anterior sehingga jarang terdampak. Nah, jadi kesimpulannya tuh kelumpuhan yang dominan pada wajah dan lengan pada oklusi ACM ini tuh disebabkan karena dua faktor utama. Yang pertama tuh ada karena area motorik untuk wajah dan lengan tuh berada di lateral cortex yang dia tuh supply oleh ACM itu, dan yang kedua karena area untuk tungkai ini berada lebih medial dan dia tuh disuplai oleh arteri cerebri anterior. Nah, gitu. Selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskuler yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willi yang terlibat. Oke. Bentar, sampai banget. Jadi ini ada sirkulus Willis. Jadi lingkaran Willis ini tuh anastomosis pembuluh darah yang dia tuh terletak di dasar otak, dan fungsinya tuh dia sangat penting, yaitu sebagai sistem cadangan aliran darah buat menjaga perfusi cerebral jika terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar. Nah, itu struktur ini tuh dibentuk oleh beberapa arteri, atau ada dua arteri karotis interna, terus kemudian ada arteri cerebri anterior kanan dan kiri, kemudian ada arteri cerebri media, meskipun nggak langsung bentuk lingkaran sih. Kemudian ada arteri cerebri posterior kanan dan kiri, kemudian ada arteri communicans anterior yang dia tuh menghubungkan cerebri anterior kanan dan kiri. Kemudian ada juga dua arteri communicans posterior yang menghubungkan karotis interna dengan cerebri posterior. Nah, apabila dia terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri, maka aliran darah ke cabang-cabangnya, yaitu ke arteri cerebri media kiri dan anterior kiri, dia akan berkurang atau bahkan terhenti. Nah, namun tubuh tuh punya sistem kompensasi. Nah, sistem kompensasi itu melalui sirkulus Willis ini. Nah, untuk mekanisme kompensasi sendiri tuh terjadi melalui aliran darah kolateral dari sisi kanan dan dari posterior, atau dari sistem vertebrobasilar. Nah, yang pertama dari interna kanan, dia tuh melalui arteri cerebri anterior kanan, lalu menuju ke arteri communicans anterior, lalu ke cerebri anterior kiri. Nah, aliran ini tuh dapat mensuplai sebagian wilayah di anterior kiri. Nah, sedangkan untuk dari sistem vertebrobasilar, darah tuh dari arteri vertebralis kanan dan kiri dia bentuk arteri basilaris, lalu kemudian dia tuh bercabang menjadi arteri cerebri posterior kanan dan kiri. Kemudian aliran ini dapat masuk ke karotis interna kiri melalui arteri communicans posterior kiri.
Nah, dengan dua jalur ini, wilayah otak tuh yang sebelumnya disuplai oleh karotis internal kiri dapat tetap mendapatkan suplai aliran darah meskipun nggak seoptimal sebelumnya atau ketika normal gitu. Nah, namun penting juga buat dicatat kalau keberhasilan kompensasi ini tuh tergantung dari beberapa faktor nih. Yang pertama tuh ada kelengkapan dan patensi dari sirkulus Willisnya. Selanjutnya juga ada ukuran dan kapasiti aliran kolateralnya dan kecepatan terjadinya oklusi gitu. Misal dia akut enggak atau kronik enggak seperti itu. Nah, pada beberapa individu, siklus Willis itu nggak terbentuk sempurna. Jadi, kompensasi juga bisa gagal dan bisa, semisal gagal bisa menyebabkan stroke iskemik. Gitu. Baik, sekian laporan praktikum anatomi blok 2.3 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.